Oke teman-teman, kita kembali lagi pada pertemuan kali ini. Saya perwakilan dari grup A, Rizka Melati Sukma, dan teman saya ada Joshua Niko Manurung. Kali ini kita akan mempresentasikan mengenai penelitian desain R&D atau Research and Development. Oke baik, selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam daftar isi. Yang pertama yaitu ada pengertian. Kita akan membahas pengertian dari penelitian R&D ini dan juga ada tujuan, lalu ada jenis-jenis dan juga ada karakteristik ataupun motif nanti, dan juga ada prosedur penelitian dari R&D ini sendiri, dan juga ada kelebihan dan juga kekurangannya, dan ada juga model-model dari R&D, dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Baik, kita masuk ke dalam materi. Oke teman-teman, kita masuk pada bagian pertama yaitu pengertian. Di sini kelompok memberikan pengertian itu menurut 3 ahli. Yang pertama itu ada menurut Sugiono, mengatakan bahwa metode penelitian dan juga pengembangan itu atau research dan development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan dari produk tersebut. Kemudian menurut Guy pada tahun 1990 itu penelitian dan pengembangan merupakan suatu usaha atau kegiatan untuk mengembangkan suatu produk yang efektif untuk digunakan di sekolah dan bukan untuk menguji sebuah teori. Kemudian ada menurut Bord and Gall, itu mendefinisikan bahwa penelitian pengembangan sebagai proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Nah, jadi dapat ditarik kesimpulan juga bahwa penelitian pengembangan dan juga penelitian pengembangan atau research and development itu merupakan suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada. Nah, dalam dunia pendidikan dimaksudkan untuk seperti hardware, buku, modul, alat bantu, kemudian laboratorium, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian kita lanjutkan pada bagian tujuan penelitian pengembangan R dan D. Nah, untuk tujuan penelitiannya itu memuat 2 informasi. Yang pertama itu ada masalah yang akan dipecahkan, spesifikasi pembelajaran, model pertanyaan, atau alat yang akan dihasilkan untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, untuk tujuan umumnya itu ada 3 paling sedikitnya. Yang pertama itu ada menjembatani kesenjangan antara temuan-temuan yang terjadi dalam penelitian. Nah, dengan praktek pendidikan bisa dikatakan antara basic research dan dengan applied research. Kemudian yang kedua itu menemukan, mengembangkan dan juga memvalidasi suatu produk sehingga penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran secara efektif. Teruntuknya itu penelitian dan pengembangan pada level 1. Kemudian yang tujuan nomor 3 itu ada menguji 1 atau lebih teori yang mendasari lahirnya suatu produk. Apakah teori tersebut efektif, berarti produknya efektif, ataukah teorinya sudah tidak relevan pada era sekarang, terbukti produknya tidak efektif. Bahkan mungkin teorinya perlu dikolaborasikan dengan teori-teori yang lain. Kemudian ada tujuan khusus di bidang pendidikan. Nah, menurut Anker pada tahun 1999 itu tujuan pengembangan R dan D itu yang pertama ada pada bagian kurikulum. Nah, pada bagian kurikulum ini bertujuan untuk menginformasikan proses pengambilan keputusan sepanjang pengembangan suatu produk atau program untuk meningkatkan suatu program atau produk menjadi berkembang dan kemampuan pengembang untuk menciptakan berbagai hal dari jenis ini pada situasi ke depan. Kemudian yang kedua ada pada bagian teknologi dan juga media. Nah, pada bagian ini bertujuan untuk meningkatkan proses rancangan instruksional, pengembangan, dan evaluasi yang didasarkan pada situasi pemecahan masalah yang spesifik yang lain atau prosedur pemeriksaan yang sudah digeneralisasikan. Kemudian yang nomor 3 adalah pada bagian pelajaran dan juga instruksi yang bertujuan untuk pengembangan dalam perancangan lingkungan, pembelajaran, perumusan kurikulum, dan penaksiran keberhasilan dari pengamatan dan juga pembelajaran, serta secara serempak itu dapat mengusahakan untuk berperan dalam pemahaman fundamental ilmiah. Dan yang terakhir itu pada bagian pendidikan guru dan juga didaktis. Nah, pada bagian ini tujuannya adalah untuk mempromosikan pembelajaran profesional guru
atau sepenuhnya mengubah lingkungan pendidikan. Kemudian di sisi didaktis itu tentang melakukan penelitian pengembangan dalam proses penelitian dan juga pengembangan yang interaktif dan melingkar, di mana ide-ide teoritis perancang itu diuji dalam pengembangan produk di kelas tertentu. Kemudian dilanjutkan pada jenis-jenis desain penelitian pengembangan. Nah, menurut Ritchie dan Nelson pada tahun 1996 itu ada dua. Yang pertama itu difokuskan pada pendesainan dan evaluasi produk atau program tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran tentang proses pengembangan serta mempelajari kondisi yang mendukung bagi implementasi program tersebut. Kemudian tipe yang kedua itu difokuskan pada pengkajian terhadap program pengembangan yang dilakukan sebelumnya. Nah, tujuan tipe ini digunakan untuk memperoleh gambaran tentang prosedur pendesainan dan evaluasi yang efektif. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke dalam bagian karakteristik dan juga motif dari R&D ini sendiri. Nah, penelitian R&D ini adalah sebuah penelitian yang ingin memecahkan sebuah masalah yang nyata, yang berkaitan dengan upaya inovatif dan juga penerapan masalah teknologi dalam pembelajaran sebagai pertanggungjawaban profesional dan juga komitmennya terhadap pemerolehan kualitas pembelajaran. Jadi menjadi sebuah solusi dari kualitas pembelajaran tersebut dengan menghadirkan sebuah inovasi-inovasi. Yang kedua yaitu sebagai pengembangan model. R&D ini sendiri adalah merupakan pendekatan dan juga metode pembelajaran serta media belajar yang menjunjung atau menunjang keefektifan pencapaian kompetensi siswa. Dan yang ketiga yaitu ada proses pengembangan produk. Nah, di mana ada validasi yang dilakukan melalui uji ahli dan juga uji coba lapangan secara terbatas perlu dilakukan sehingga produk yang dihasilkan bermanfaat untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Dan juga proses pengembangan, validasi, dan uji coba lapangan tersebut dideskripsikan secara jelas dan juga lugas sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademik seperti itu. Yang keempat yaitu proses pengembangan model. Jadi tadi kita masuk ke proses pengembangan produk, kita langsung masuk ke bagian proses pengembangan model. Melalui pendekatan, modul, metode, dan juga media pembelajaran, itu perlu didokumentasikan secara rapi dan juga dilaporkan secara sistematis sesuai dengan kaidah penelitian yang mencerminkan originalitas. Jadi, karakteristik dari dan juga motif dari R&D sendiri terdapat 4 yang tadi kita sudah sampaikan, di mana ingin memecahkan sebuah masalah nyata, lalu pengembangan model, proses pengembangan produknya, lalu nanti yang terakhir yaitu proses pengembangan modelnya lagi, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan pada prosedur penelitian pendidikan R&D. Nah, yang pertama itu ada tahap Research and Information Collection atau penelitian dan pengumpulan data. Nah, pada langkah pertama ini meliputi analisis terhadap kebutuhan-kebutuhan studi pustaka, studi literatur, penelitian skala kecil, dan standar laporan yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua adalah planning atau perencanaan. Nah, pada tahap ini itu seorang peneliti menyusun rencana penelitian yang meliputi kemampuan yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian, rumusan tujuan, kemudian desain dan langkah-langkah, dan kemungkinan pengujian. Nah, yang selanjutnya itu adalah develop primary form of product atau pengembangan draft produk awal. Nah, langkah ini meliputi penentuan desain produk yang akan dikembangkan, penentuan sarana dan prasarananya, kemudian penentuan tahap-tahap pelaksanaan ujinya, kemudian penentuan deskripsi tugas-tugas terkait dengan pihak yang terlibat. Kemudian primary field testing atau uji coba lapangan awal. Nah, langkah ini merupakan uji produk secara terbatas untuk melakukan uji lapangan awal terhadap desain produk yang bersifat terbatas. Kemudian main product revision atau revisi hasil uji coba. Pada langkah ini merupakan perbaikan model atau desain berdasarkan uji lapangan terbatas dan penyempurnaan produk awal akan dilakukan setelah uji coba lapangan secara terbatas.
Kemudian main field testing atau uji lapangan produk utama. Nah, pada langkah ini merupakan uji produk secara lebih, meliputi uji efektivitas desain. Uji efektivitas desain ini pada umumnya menggunakan teknik eksperimen, model pengulangan. Kemudian hasil uji ini diperolehnya desain yang efektif baik dari sisi substansi maupun metodologi. Contohnya itu uji ini misal dilakukan 5-15 sekolah dengan 30-100 subjek. Nah, kemudian itu ada operasional product revision atau revisi produk. Pada langkah ini merupakan penyempurnaan produk atas hasil uji lapangan berdasarkan masukan dan hasil uji lapangan utama. Jadi perbaikan ini merupakan perbaikan kedua setelah dilakukan uji lapangan yang lebih luas dari uji lapangan yang pertama. Yang selanjutnya adalah operasional field testing atau uji coba lapangan skala luas atau uji kelayakan. Nah, langkah ini sebaiknya dilakukan dengan skala besar, meliputi uji efektivitas dan adaptabilitas produk, desain produk, dan uji efektifan ini melibatkan para calon pemakai produk yang kemudian hasil ujinya berupa model desain yang siap diterapkan baik dari sisi substansi maupun metodologi. Yang selanjutnya adalah final product revision atau revisi produk final. Langkah ini merupakan penyempurnaan produk yang dikembangkan, penyempurnaan produk akhir dipandang perlu untuk lebih akuratnya produk yang akan dikembangkan. Nah, pada tahap ini produk itu sudah tingkat pada efektivitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang selanjutnya itu ada dissemination atau implementasi. Dissemination dan implementasi ini itu merupakan pelaporan produk pada forum-forum profesional di dalam jurnal dan implementasi produk pada praktek pendidikan. Nah, penerbitan produk untuk didistribusikan secara komersial maupun free untuk dimanfaatkan oleh publik. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke dalam kelebihan dari R&D ini sendiri. Yang pertama yaitu mampu mengatasi kebutuhan nyata dan juga mendesak melalui pengembangan solusi atas suatu masalah sembari menghasilkan pengetahuan yang bisa digunakan di masa yang akan datang, di mana juga menghasilkan suatu produk atau model yang memiliki nilai validasi tinggi. Selanjutnya juga ada untuk mendorong sebuah proses inovasi produk atau model yang tiada henti sehingga diharapkan akan selalu ditemukan berupa model atau produk yang selalu aktual dengan tuntutan kekinian. Dan juga yaitu sebagai penghubung antara penelitian yang bersifat teoritis dan juga lapangan. Jadi kelebihannya yaitu terdapat ada 4. Yang pertama mampu mengatasi kebutuhan nyata atau yang mendesak atau keadaan real ataupun rasional, dan juga yang kedua yaitu dapat menghasilkan suatu produk. Jadi tujuannya juga nanti menghasilkan suatu produk baru dengan model yang memiliki validasi tinggi dan juga penuh dengan inovasi. Yang ketiga yaitu mendorong proses inovasi produknya. Jadi juga dalam mengembangkan produk tersebut harus ada inovasi-inovasi yang baru, sehingga diharapkan akan selalu ditemukan model atau produk yang selalu aktual dengan tuntutan kekinian. Jadi tidak ketinggalan zaman ataupun ketinggalan dari kekinian saat ini. Dan yang terakhir yaitu sebagai penghubung antara penelitian yang bersifat teoritis dan juga lapangan. Jadi kelebihan dari R&D ini terdapat 4. Seperti itu teman-teman. Oke, baik, selanjutnya tadi kita sudah masuk ke dalam bagian kelebihan. Saat ini kita masuk ke bagian kekurangan dari R&D ini sendiri atau Research and Development. Yang pertama yaitu memerlukan waktu yang relatif panjang karena prosedur yang harus ditempuh relatif kompleks. Seperti tadi kan ada beberapa tahapan. Dan yang kedua yaitu tidak bisa digeneralisasikan secara utuh. Jadi tidak bisa digeneralisasikan secara utuh karena tujuannya tadi kan membuat sebuah produk baru ataupun mengembangkan produk baru, seperti itu. Yang ketiga yaitu penelitian R&D ini sendiri memerlukan sumber dana dan juga sumber daya yang cukup besar karena dia memerlukan sumber dana baik itu dari SDM sendiri ataupun sebuah material, seperti itu. Jadi ini adalah 3 kekurangan dari penelitian atau Research and Development ini sendiri. Seperti itu teman-teman.
Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke dalam bagian model-model dari R&D, di mana yang pertama yaitu model pengembangan menurut Berg and Gold. Di mana menurut mereka, model pengembangan ini menggunakan alur air terjun atau waterfall. Pada tahap pengembangannya, model pengembangan Berg and Gold ini memiliki tahap-tahap yang relatif panjang ataupun kompleks. Di mana terdapat 10 langkah. 10 langkah yang antaranya yaitu satu, penelitian dan juga pengumpulan data atau research and information collecting. Jadi yang tahap pertama yaitu dilakukan pengumpulan data untuk menuju ke tahap-tahap selanjutnya dalam pengembangan model ini R&D. Yang kedua yaitu dia masuk dalam bagian perencanaan atau planning. Jadi direncanakan setelah dikumpulkan datanya, lalu direncanakan nih tahap-tahap apa yang akan dilakukan ataupun step-step apa selanjutnya. Yang ketiga yaitu pengembangan draft product atau develop preliminary form of product. Jadi setelah itu kita buat nih draftnya. Setelah kita rencanakan, kita buat draftnya untuk sebuah produk ini. Dan yang keempat yaitu uji coba lapangan atau preliminary field testing. Jadi setelah kita buat draftnya, itu kita cobakan ataupun kita uji coba di lapangan itu. Kemudian yang kelima yaitu penyempurnaan produk awal atau main product revision. Jadi setelah kita draft, lalu kita uji coba, lalu coba kita sempurnakan dari produk tersebut, produk awal tersebut, atau main product revision. Yang keenam yaitu uji coba lapangan. Jadi setelah kita revisi lagi dari produk awal tadi, kita uji lagi lapangan atau main field testing. Agar apa? Agar kita mengetahui ya, oh produk ini sesuai dengan planning yang tadi kita sudah rencanakan dan lain sebagainya. Selanjutnya yang tahap selanjutnya yaitu menyempurnakan produk hasil uji lapangan. Jadi setelah kita uji coba lapangan atau main field testing, kita sempurnakan kembali produk hasil uji lapangan. Jadi ada dua tahapan tadi. Di awal kita buat produk awalnya, baru kita revisi, baru kita uji coba lagi. Selanjutnya kita buat lagi, lalu kita revisi, kita uji coba lapangan lagi. Dan yang ke-8 yaitu uji pelaksanaan lapangan. Jadi setelah kita uji lapangan, kita uji nih pelaksanaan lapangannya. Karena tadi kita sempurnakan, kita uji lagi seperti itu. Yang ke-9 yaitu penyempurnaan produk akhir. Nah, tadi kan ada beberapa tahap-tahap, seperti yang tahap ke-7 yaitu menyempurnakan produk hasil uji lapangan. Nah, di tahap ke-9 ini kita penyempurnaan produk akhirnya. Jadi tadi ada awalan produknya, lalu nanti ini produk akhirnya seperti apa gitu, atau biasa disebut dengan final product revision. Dan yang terakhir yaitu determinasi dan juga implementasi atau determination and implementation. Jadi setelah kita sempurnakan atau kita mendapatkan produk akhirnya, nah ini baru kita implementasikan ataupun kita terapkan seperti itu. Jadi inilah model pengembangan menurut Berg and Gold dalam R&D. Terdapat 10 langkah-langkah seperti itu teman-teman. Oke, baik teman-teman, tadi kita sudah masuk ke dalam model-model R&D menurut Berg and Gold. Selanjutnya kita masuk ke dalam model pengembangan menurut 4D atau 4D atau menurut Tyagarajan. Jadi terdapat 4 tahapan pengembangan. Sebelumnya tadi itu Berg and Gold menyebutkan ada 10 langkah atau 10 tahapan. Selanjutnya di bagian model pengembangan 4D ini terdapat 4 tahapan pengembangan. Yang pertama yaitu define atau sering disebut sebagai tahap analisis kebutuhan. Jadi yang pertama yaitu kita analisis nih, kebutuhan apa yang dibutuhkan atau permasalahan apa yang sedang terjadi atau yang menjadi fokus dari hal tersebut seperti itu. Selanjutnya yang kedua yaitu desain, yaitu menyiapkan kerangka konseptual model dan juga perangkat pembelajaran. Jadi setelah kita definisikan atau kita rumuskan permasalahan terjadi atau kebutuhan terjadi, kita mencoba untuk mendesainnya. Kita membuat kerangka dari model tersebut atau perangkat pembelajaran tersebut. Lalu selanjutnya kita bisa masuk ke dalam bagian develop atau pengembangan. Ini melibatkan uji validasi atau menilai kelayakan media. Jadi pada tahap ketiga ini kita kembangkan dari hasil kerangka konseptual kita tadi. Jadi kita olah menjadi sebuah produk yang baru nanti. Lalu yang terakhir, yang tahap keempat yaitu
eminent atau implementasi pada sasaran sesungguhnya, yaitu subjek penelitian. Jadi kita terapkan dari sebuah produk yang sudah kita rencanakan tadi, lalu kita define, lalu kita desain dan juga develop atau kita kembangkan, lalu yang terakhir yaitu kita implementasikan. Jadi inilah tahap-tahap menurut Thiagarajan, yaitu model pengembangan 4D. Seperti itu teman-teman. Oke, baik, selanjutnya yaitu model pengembangan ADDIE atau apa? Ini menurut Dick dan kawan-kawan, dia menjelaskan bahwa pengembangan model-model R&D ini sendiri, yaitu model ADDIE, itu merupakan model yang terdiri dari 5 tahapan pengembangan. Nah, sedangkan tadi yang pertama yaitu model pengembangan menurut Borg and Gall memiliki 10 tahapan, dan juga model pengembangan 4D itu memiliki 4 tahapan, tapi yang model ADDIE ini memiliki 5 tahapan. Apa saja? Yaitu yang pertama, ia adalah model-modelnya, yaitu yang pertama analisis. Jadi kita melakukan sebuah analisis terhadap hal apa yang sedang terjadi, atau hal apa yang menjadi sebuah kebutuhan, atau hal apa yang menjadi sebuah permasalahan seperti itu. Jadi kita analisis situasinya. Lalu selanjutnya, tahap selanjutnya yaitu kita desain. Kita berusaha untuk mendesain sebuah produk tersebut. Lalu selanjutnya kita kembangkan atau kita produksi. Selanjutnya kita kembangkan atau produksi, atau biasanya disebut development or production. Dan yang tahap keempat yaitu implementation or delivery. Jadi setelah kita analisis, kita desain atau kita rancang sebuah konsepnya dan juga produknya, lalu kita kembangkan dan juga kita produksi produk ini, dan tahap selanjutnya yaitu kita terapkan seperti itu, yaitu implementation. Dan yang terakhir yaitu jangan lupa nanti kita evaluasi. Jadi dilakukan juga evaluasi dalam model pengembangan ADDIE. Oke, baik, selanjutnya yang terakhir yaitu kita sudah di penghujung presentasi ini, kita masuk ke dalam bagian kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah penelitian R&D ini sendiri ingin menunjukkan bahwa metode atau model ini berfokus pada pengembangan sebuah produk melalui tahapan-tahapan ataupun siklus penelitian yang sistematis pastinya, dan juga kompleks seperti itu teman-teman. Dan juga penelitian R&D ini sendiri juga bertujuan untuk menghasilkan sebuah inovasi yang dapat meningkatkan kualitas dan juga efektivitas sebuah produk yang ada, atau mungkin nanti bisa menghasilkan sebuah produk yang baru. Jadi sebuah inovasi tersebut dapat dikembangkan secara luas. Seperti itu teman-teman untuk kesimpulan dari R&D ini sendiri. Dan tak lupa kami juga mencantumkan sebuah referensi, yaitu daftar pustaka. Jadi teman-teman bisa mengakses untuk materi-materi kita yang menjelaskan tentang R&D ini sendiri. Seperti itu teman-teman. Oke, baik. Kami berdua, saya dan juga Rizka, mengucapkan terima kasih atas perhatian dari teman-teman sendiri sudah menyaksikan presentasi kami. Harapannya kita bisa menggali lebih dalam lagi terkait penelitian R&D ini sendiri, dan juga kita dapat memahaminya untuk teman-teman melakukan penelitian seperti itu. Sekian dari saya dan juga Rizka, kami mengucapkan terima kasih.